Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Herliandi. NIM saya 21220412, kelas SI2P. Saya akan berpresentasi dengan judul Organisasi dan Arsitektur Komputer, dan saya akan menjelaskan dengan rinci struktur sebuah sistem komputer dan fungsi-fungsi setiap elemen yang menyusun sebuah sistem komputer. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada rincian struktur sebuah sistem komputer. Yang pertama ada input device atau alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device atau alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, atau soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Kemudian ada nomor 3 ada I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input atau output di atas terhubung melalui port ini. Nomor 4 ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat sistem pengolahan data, dan CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan digunakan sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam ada data bus, adalah jalur perpindahan data antara modul dan sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus ini biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Ketujuh ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirim alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus ini biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi-fungsi setiap elemen yang menyusun sebuah sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Peralatan komputer yang terlihat secara fisik dan dapat dipegang. Hardware merupakan peralatan penting yang membuat komputer dapat berfungsi. Secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi 3 kategori komponen, yaitu input, output, dan storage. Ketiga komponen tersebut selalu berhubungan dengan mikroprosesor. Software atau perangkat lunak dipergunakan program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Software merupakan satu set instruksi komponen yang digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya, program aplikasi pengolahan kata atau word processing, atau permainan atau video game. Software terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan alat bantu. Kemudian ada brainware, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Bagaimana juga canggihnya komputer, tanpa brainware komputer tersebut tak berarti apa-apa. Berdasarkan fungsinya, brainware dibagi menjadi 4 tingkatan pengguna. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.